Selamat malam. Kami dari kelompok 14, Energi Baru Terbarukan dan Smart Grid akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Bima Putra Pradana dengan NIM 119130017, Esther Junalin Laia 119130067, Syanu Hidayatullah 119130085, Luki Ramadan 119130106, dan Arif Istanto 119130138. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama energi baru terbarukan, yang kedua sejarah energi baru terbarukan, dan yang ketiga jenis-jenis energi baru terbarukan. Kita masuk ke bagian pertama, energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan adalah sebuah sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus, serta tidak terbatas atau tidak pernah habis. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Kita masuk ke bagian sejarah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Kita lanjut ke sejarah EBT. Transisi energi global pertama kali ditandai dengan penemuan mesin uap oleh Thomas Newcomen dan James Watt pada akhir abad 18. Di era tersebut terjadilah perubahan dalam jumlah dan pola penggunaan energi yang pada awalnya didominasi oleh biomasa atau kayu bakar, menjadi batu bara sebagai sumber energi utama. Gelombang berikut yakni terjadi pada pertengahan abad 20 yang diawali dengan pengenalan minyak dan nuklir. Pada tahun 1950-an, dari tahun 1950-an hingga saat ini, ketersediaan energi terbarukan mulai mengambil alih dominasi energi fosil, sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini kita sedang berada dalam gelombang transisi energi keempat, yang dimana kembali kepada pemanfaatan energi terbarukan. Konsep energi terbarukan pertama kali muncul di sekitar tahun 1970-an, yang digunakan sebagai upaya untuk membantu dalam mengimbangi pengembangan energi yang berbahan bakar nuklir dan fosil. Yang dapat dikatakan bahwa sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Next. Peristiwa sejarah ditunjukkan kepada kekuatan alam yang sekarang dikenal sebagai energi. Energi ini diterapkan langsung ke metode desalinasi atau merupakan sumber potensial untuk pabrik desalinasi skala besar. Tinjauan sejarah dimulai dengan pemikiran filosofis awal tentang kekuatan dan fenomena fisik, dan berlanjut dengan kemajuan dibuat oleh penjelasan ilmiah yang diberikan kepada filsuf kuno hingga pencapaian dan penerapan canggih di zaman kita. Penekanan diberikan pada pencapaian-pencapaian yang dampaknya terhadap peradaban dan kemajuan teknologi tampak lebih signifikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sejarah EBT, dari semua fenomena alam, hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan seperti radiasi matahari yang intensif, fenomena yang merusak seperti banjir dan letusan gunung berapi, membuat manusia purba terkesan, yang tidak dapat menjelaskannya, dan dengan demikian, dalam banyak kasus, mempercayai mereka sebagai dewa. Sedikit demi sedikit para filosof, dengan berpikiran mendalam, mengamati fenomena alam ini dan menemukan bahwa kekuatan alam dapat dijebak dan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga atau bangsa mereka. Saat ini, jenis-jenis energi baru terbarukan terbagi menjadi energi matahari, tenaga air, panas bumi, biogas, dan tenaga angin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk energi matahari atau energi surya ini merupakan salah satu energi baru dan terbarukan yang paling baik karena kita memiliki akses terhadap sinar matahari sepanjang tahun. Untuk menggunakan energi matahari, kita memerlukan panel surya untuk menangkap sinar ultraviolet. Lalu dari matahari tersebut sebelum diproses menjadi energi listrik, energi matahari yang diserap juga bisa disimpan. Jadi tidak perlu khawatir kalau ternyata cuaca hari itu sedang mendung atau hujan. Lalu tenaga air. Untuk tenaga air ini
Seperti yang kita tahu bahwa air sudah menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang digunakan sejak zaman dulu. Walaupun penggunaannya masih sangat minim seperti menggerakkan penumbuk gandum dan sejenisnya. Tapi sebagai pembangkit listrik, arus air yang ada di sungai dapat dimanfaatkan menggunakan kincir. Nantinya kincir tersebutlah yang akan menggerakkan turbin listrik. Tidak hanya di sungai, arus dari air laut pun bisa digunakan sebagai sumber energi. Dibandingkan dengan tenaga angin, menggunakan arus air sebagai pembangkit listrik lebih menguntungkan karena sifatnya yang lebih stabil. Energi yang dihasilkan pun ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dibangun di bendungan-bendungan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya merupakan salah satu jenis dari energi baru terbarukan, yaitu tenaga angin. Angin juga merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Di tempat yang lapang dan berangin kencang, diletakkan turbin pembangkit listrik yang kemudian digerakkan oleh angin. Karena tidak menghasilkan limbah sama sekali, angin dapat menjadi energi alternatif yang baik. Hanya saja kondisi angin selalu berubah berdasarkan musim. Karena itu energi yang dihasilkan juga naik turun. Next. Selanjutnya biogas. Pasti banyak dari kalian yang jijik dengan kotoran hewan. Tapi jangan salah, kotoran hewan dapat diolah menjadi energi biogas loh. Di pedesaan banyak warganya yang telah menggunakan energi biogas karena pengolahannya mudah dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. Tapi untuk mengubah biogas menjadi sumber listrik memerlukan perlengkapan yang lebih rumit dibandingkan jika hanya menggunakan sebagai pengganti gas. Next. Selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi atau geotermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Indonesia bahkan memiliki cadangan panas bumi yang sangat besar, yaitu mencapai 40% dari total energi panas di dunia. Cara kerjanya adalah uap panas dari bumi digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya sendiri hanya menghasilkan limbah berupa uap air yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Next. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari energi baru terbarukan. Yang pertama yaitu meminimalisir efek pemanasan global. Yang kedua, sumber energi tak terbatas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Keempat, hemat sumber daya serta uang. Dan yang kelima, yaitu menciptakan lapangan kerja dan peluang. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 14. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.